Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh sehat, kuat dan diberkati. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya beri judul, ada pengharapan di dalam namanya. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini saya beri judul, ada pengharapan di dalam namanya. Saya percaya semua kita yang mendengarkan video ini mempunyai nama. Dan nama tersebut menjadi sebuah sarana bagi kita untuk mengenal satu sama lain, menjadi identitas kita, bahkan nama yang digunakan, kita gunakan untuk keperluan yang penting. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah nama yang kita punya mempunyai kuasa atau nama yang kita miliki bisa membuat orang mempunyai pengharapan? Bisa Bapak Ibu Saudara jawab dalam hati masing-masing. Sesuai dengan judul kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, ada pengharapan di dalam namanya. Sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Sekali lagi, 1 Samuel 17 ayat 26. Saya bacakan di sini. Lalu Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang membunuh orang Filistin itu dan menyingkirkan penghinaan dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat itu, sehingga ia menghina pasukan Allah yang hidup? Yang tadi kita baca itu lebih dari sekedar Daud versus Goliat. Jika kita membaca keseluruhan dari perikop ini berbicara tentang pertempuran Daud dan Goliat. Tetapi yang kita baca tadi adalah fokus kepada Allah versus fokus kepada musuh di depan kita. Jika kita membicara tentang keseluruhan dari pasal ini, kita bisa mengetahui bahwa yang Daud lihat lebih dari yang orang lain lihat. Yang Daud lihat tidak sama dengan pasukan-pasukan lain lihat. Yang Daud lihat tidak sama seperti yang kakak-kakaknya lihat. Yang Daud lihat, dia selalu menaruh perhatian atau pengharapan kepada Allah. Sedangkan yang orang lain lihat, orang lain selalu menaruh perhatian pada Goliat. Karena Goliat memiliki perawakan yang besar, memiliki daya tempur yang tinggi. Sehingga orang-orang hanya terfokus kepada Goliat tersebut. Bagaimana dengan kehidupan kita orang-orang percaya di tahun 2024? Kita sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi apakah kita masih kurang memiliki pengharapan pada satu nama yang ajaib? Apakah kita masih kurang memiliki pengharapan pada Allah yang kita sembah? Bisa Bapak Ibu renungkan dalam hati masing-masing. Kehidupan kita di dunia ini sama dengan peperangan. Kita sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Tetapi dalam setiap pertempuran, tujuan utamanya adalah menang. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa di dalam setiap pertempuran, tujuan utamanya adalah untuk menang. Di dalam namanya, kita memiliki pengharapan untuk menang dalam pertempuran. Pasti ada yang bertanya-tanya, bagaimana caranya? Poin yang pertama, caranya untuk kita menang dalam pertempuran adalah memusatkan pikiran kita pada Allah. Sekali lagi, poin yang pertama, memusatkan pikiran kita pada Allah. Sesuai dengan ayat pokok kita di pagi hari ini, 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang membunuh orang Filistin itu dan menyingkirkan penghinaan dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat itu, sehingga ia menghina pasukan Allah yang hidup? Dari sini kita bisa ambil ilustrasi contohnya dalam perlombaan lari. Pasti ketika kita mengikuti perlombaan lari, fokus utama kita adalah garis finish. Fokus utama kita adalah untuk menang dalam perlombaan tersebut. Kita tidak memfokuskan pikiran kita pada orang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita sementara dalam perlombaan tersebut. Kita sementara berlari, tetapi fokus kita terbagi-bagi. Fokus kita hanya kepada lawan di samping kiri kanan kita. Yang pastinya ketika kita tidak memfokuskan pikiran kita pada kemenangan,
kita tidak memfokuskan pikiran kita pada garis finish, maka pikiran kita akan kacau. Dan kita tidak akan sampai pada garis finish yang pertama. Oleh karena itu, kita harus memusatkan pikiran pada Allah. Seperti yang Daud lakukan. Daud tidak memusatkan pikiran dia kepada kelebihan Goliat. Daud tidak memusatkan pikiran dia terhadap kekuatan Goliat. Tetapi Daud tahu Allah yang dia sembah, nama yang dia sembah memiliki kuasa dan mujizat. Poin yang kedua, selalu menyertakan nama Allah. Sekali lagi, selalu menyertakan nama Allah. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai 47, sekali lagi, di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 saya bacakan. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Haleluya. Poin yang kedua, selalu menyertakan nama Allah. Saya ambil sebuah ilustrasi seperti ketika wawancara pekerjaan. Ketika kita pergi ke sebuah perusahaan dan kita berniat untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, pasti kita akan melewati yang namanya wawancara. Dan dalam proses wawancara tersebut, kita akan ditanyakan tentang apa yang kita bisa. Kita akan ditanyakan tentang kelebihan kita dan lain sebagainya. Pasti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contohnya, yang saya bisa adalah bisa bekerja sama dengan orang lain dan lain sebagainya. Tentu saja kita tidak akan mengatakan tentang kelebihan yang orang lain punya. Kita akan menyatakan kelebihan yang kita punya agar supaya kita diterima di perusahaan tersebut. Sama halnya dengan Daud. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak menyatakan tentang apa yang Daud punya. Daud selalu memusatkan pikirannya kepada satu nama yang ajaib. Daud selalu menyertakan nama Allah yang dia sembah, karena Daud tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari kisah Daud, kita bisa belajar bahwa kita bisa menghadapi peperangan kapan saja. Tetapi jika kita memusatkan pikiran kita pada Allah dan selalu menyertakan nama Allah, kita akan memiliki pengharapan untuk menang. Sekali lagi, jika kita selalu memusatkan pikiran kita pada Allah yang kita sembah dan selalu menyertakan nama Allah, maka kita akan memiliki pengharapan untuk menang. Amin. Kebenaran firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah Allah yang hidup. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh disegarkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi tentang satu nama yang ajaib. Kami percaya di dalam namanya kita memiliki pengharapan yang berkemenangan. Kami diajarkan Tuhan bahwa nama-Mu satu-satunya adalah sumber pengharapan kami. Kami tahu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tidak lepas dari yang namanya pergumulan, persoalan, badai hidup. Tetapi kami percaya jika kami selalu memusatkan pikiran kita kepada Allah dan kita selalu menyertakan nama Allah, apapun badai kehidupan yang kita akan lewati nantinya, kami percaya Tuhan yang ambil alih dan Tuhan yang buka jalan. Terpujilah Engkau Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
mencari